Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi dan kisi-kisi SKB Formasi Bidan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal SKB Formasi Bidan Ahli Pertama dan Bidan Terampil. Contoh soal ini saya ambil dari situs awambicara.id sebagai referensi membuat video ini. Kawan-kawan juga bisa mengakses situs tersebut untuk melihat contoh soal lainnya atau informasi mengenai SKB di sana. Di akhir video, nanti saya akan memberikan kisi-kisi tambahan yang mungkin akan keluar saat ujian SKB. Jadi, kawan-kawan dapat mencatatnya untuk bahan referensi. Nah, kawan-kawan, langsung saja kita melihat contoh soalnya. Soal yang pertama, dalam menjalankan asuhan kehamilan, bidan mengaplikasikan filosofi asuhan kehamilan. Apakah filosofi dasar utama yang mendasari ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda? Yang A. Setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri biopsikososial yang berbeda. B. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal. C. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. D. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. Atau E. Fokus pada upaya promotif dan preventif. Nah, untuk pertanyaan ini kawan-kawan jawabannya adalah A. Setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri biopsikososial yang berbeda. Nah, biopsikososial ini artinya yaitu psikologis dan faktor spiritual yang dimiliki seorang pasien yang berbeda. Nah, kawan-kawan, kunci untuk menjawab pertanyaan ini itu karakteristik pasien yang berbeda ini. Jadi, filosofi ini lebih tepat terhadap biopsikososial. Soal yang kedua, apa saja upaya preventif yang dapat dilakukan dalam asuhan kehamilan sesuai dengan filosofi asuhan kehamilan? A. Pemberian injeksi Roborentia. B. Pemberian imunisasi TT. C. Pemeriksaan USG rutin. D. Pemberian antibiotika. Atau E. Pemberian vitamin. Nah, kawan-kawan, di sini ditanya itu upaya preventif yang dapat dilakukan dalam asuhan kehamilan. Nah, jawaban yang tepat untuk menjawab ini dalam upaya preventifnya itu adalah pemberian imunisasi TT. Jadi, pemberian imunisasi TT ini merupakan upaya preventif. Upaya preventif ini artinya upaya pencegahan terhadap ibu hamil. Nah, imunisasi TT merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan karena hal ini bisa diberikan selama masa kehamilan sampai 8 bulan kehamilan. Tujuan dari imunisasi ini yaitu untuk menurunkan risiko tetanus pada ibu, janin, dan bayi baru lahir. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin? A. Mengukur TFU. B. Menghitung HPL. C. Mengukur lila. D. Mengukur TB. E. Mengukur panggul. Nah, kawan-kawan, yang ditanya di sini itu lingkup asuhan kehamilan dalam memperkirakan besar janin. Nah, dari jawaban ini yang tepat di sini yaitu adalah A. Mengukur TFU atau tinggi fundus uteri, yang artinya komponen rutin dalam pemeriksaan kandungan yang merupakan tindakan memperkirakan besar janin. Kalau yang B, menghitung HPL atau hari perkiraan lahir. Ini hanya perhitungan umur kandungan dan prediksi kelahiran. Kalau yang C, mengukur lila atau lingkar lengan atas. Ini mengukur KEP, kawan-kawan, atau risiko kekurangan energi protein. Nah, pilihan D, mengukur TB. Jadi, TB ini adalah tinggi badan. Ini tidak ada hubungannya dengan besar janin. Nah, pilihan E, mengukur panggul. Ini juga bukan merupakan cara memperkirakan besar janin. Jadi, kawan-kawan, jawaban A ini adalah jawaban yang tepat. Lanjut ke soal nomor 4.
Apakah lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya? A. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah normal. B. Mengupayakan kesejahteraan perempuan bayi baru lahir. C. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. D. Perubahan ketidaknyamanan selama kehamilan. Atau E. Melakukan pengkajian kehamilan. Pertanyaannya yaitu di sini adalah lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya. Nah, jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya tersebut adalah C. Penggunaan secara aman, jamu atau obat-obatan tradisional. Karena jawaban ini merupakan lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil. C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif. D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. E. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Nah, kawan-kawan, yang ditanya di sini adalah untuk menjamin alamiah kehamilan agar tetap berjalan dengan normal. Nah, caranya di sini yaitu adalah A, ya kawan-kawan. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. Nah, kawan-kawan, karena ini adalah tindakan untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan dengan normal. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit gambaran mengenai contoh soal SKB Formasi Bidan. Bagaimana contoh soalnya, kawan-kawan? Cukup mudah bukan? Ya tentu saja, karena memang merupakan soal dari bidang kawan-kawan sendiri. Nah, kawan-kawan sekalian, sedikit tambahan kisi-kisi atau materi yang bisa kawan-kawan pelajari, yaitu mengenai konsep dasar asuhan kehamilan, filosofi kebidanan dan paradigma kehamilan, dan juga standar asuhan kehamilan. Karena materi ini sangat berhubungan sekali dengan formasi kawan-kawan sekalian, yaitu formasi bidan ahli pertama dan bidan terampil. Nah, kawan-kawan, itu saja sedikit gambaran mengenai soal SKB formasi bidan ahli pertama dan terampil. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sekian dulu video ini. Terima kasih sudah menonton ya kawan-kawan. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.